Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. 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 Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ta'lim pagi hari ini kita akan kembali membahas ajaibul qalbi atau keajaiban hati yang merujuk kepada kitab Ihya'u Ulumiddin, karya dari Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa lebih mengenal hati kita sendiri. Kita selalu teringatkan untuk menjaga kesehatan hati kita dari berbagai penyakit-penyakit, dan juga kita selalu menjaga hati kita sehingga yang bertahta sebagai pemimpin, sebagai raja di dalam hati kita adalah keimanan kita. Karena kita sudah sama-sama mengetahui dari pembahasan-pembahasan yang lalu bahwa di dalam hati kita ini Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan berbagai kekuatan. Ada kekuatan sabu'iyah, hewan buas; bahimiyah, hewan ternak yang hanya berpikir makan, minum, tempat tinggal, dan kemudian berkembang biak. Ada juga kekuatan syaitaniyah, kekuatan yang mendorong untuk melanggar perintah Allah, kekuatan yang mendorong untuk berbuat buruk, kekuatan yang mendorong untuk menghalalkan segala cara demi mencapai ambisinya. Dan kemudian kekuatan yang keempat adalah kekuatan Rabbaniyah, kekuatan yang selalu mengingatkan kita untuk tetap di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kekuatan yang selalu mengingatkan kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan buruk, kekuatan yang selalu mengingatkan kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan zalim, kekuatan yang selalu mengingatkan kepada kita agar tidak menghalalkan segala cara, agar selalu memilih jalan yang terbaik, bukan hanya mengejar ambisi, bukan hanya mengejar kuantitas, tetapi kekuatan Rabbaniyah ini selalu mengingatkan kita agar selalu memprioritaskan keselamatan hidup dunia dan akhirat, dan juga mencari keberkahan. Jamaah rahimakumullah, lalu dalam pembahasan yang lalu kita juga sudah mengetahui bahwa ada dua suara di dalam hati setiap manusia. Jamaah rahimakumullah, suara ini
tidak dikeluarkan dari pita suara. Suara ini tidak bisa didengar oleh telinga orang lain. Yang tahu, yang mendengar itu adalah kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Dua suara yang selalu bergema di dalam hati kita. Yang pertama adalah was-was. Was-was ini adalah suara yang mengajak untuk berbuat buruk. Dan ciri khasnya, ketika berbuat buruk, maka kemudian syaitan yang berada di sebalik suara ini sudah menyiapkan berbagai pembenaran. Sudahlah, lakukan saja. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Toh cuma sedikit. Dan kamu dalam keadaan terdesak. Allah juga tahu. Setelah itu kamu minta ampun saja. Sekali ini saja. Sudahlah. Jadi ciri khas daripada was-was ketika ada ajakan untuk melakukan keburukan, maka kemudian syaitan telah menyiapkan berbagai pembenaran. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ada suara lain yang bergema di dalam hati sanubari kita, yaitu ilham. Ilham ini adalah suara yang selalu mengajak kepada kebaikan. Yad'u ilal khair. Suara ini selalu mengajak untuk berbuat baik. Suara ini selalu mengingatkan agar tidak melakukan hal-hal yang buruk. Suara ini selalu mengingatkan agar kita tidak mendengarkan bisikan-bisikan was-was. Dan jamaah rahimakumullah, orang yang beruntung, orang yang selamat, orang yang cerdas adalah orang yang mendengarkan suara ilham dan menutup hatinya dari mendengarkan suara was-was. Jamaah rahimakumullah, syaitan akan sangat sabar menunggu seseorang masuk dalam perangkapnya. Jauh lebih sabar dari seekor singa yang dengan sabar menunggu dan mengintai buruannya. Sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, sampai akhirnya orang itu masuk dalam jebakannya dan tidak bisa keluar lagi. Pada titik itu, yang bersangkutan akan kehilangan kebahagiaannya, akan kehilangan kehormatannya, akan rusak harga dirinya. Sementara syaitan yang membisikkan suara was-was dalam hatinya itu justru akan tertawa gembira karena dia sudah berhasil menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kehancuran. Jamaah rahimakumullah, karena itu saya mengingatkan kepada diri pribadi saya sendiri, kepada keluarga, anak keturunan, dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat surga. Mari sama-sama kita dengarkan betul-betul apakah suara yang bergema dalam hati kita ini adalah ilham atau was-was. Dan mari sama-sama kita berjuang, berusaha agar hati kita hanya mendengarkan suara ilham. Jamaah rahimakumullah. Lalu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali membuat sebuah pembahasan
yang berjudul Bayanu Tafsili Madakhili Syaitani Ilal Qalbi, yang artinya adalah penjelasan secara detail pintu-pintu masuk syaitan ke dalam hati. Dalam bab ini akan dijelaskan hal-hal apa saja yang membuat suara was-was itu semakin menguat, yang membuat suara was-was itu akan terdengar jauh lebih nyaring, jauh lebih keras, dan jauh lebih benar dibandingkan ilham. Pintu-pintu masuk syaitan ke dalam hati inilah yang kemudian membuat suara was-was itu jauh lebih nyaring. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita ikuti apa saja pintu-pintu masuknya syaitan ke dalam hati seseorang. Sehingga seseorang hatinya akan didominasi oleh suara was-was. Suara was-was akan menjadi lebih nyaring, sementara suara ilham tetap bergema, namun gemanya tidak memiliki pengaruh. Karena gema ini begitu lemah, dan gema ini jauh tidak lebih nyaring daripada suara was-was. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, famin abwabihil azimati, dan di antara pintu-pintu masuknya syaitan, al-ghadabu wasyahwatu, marah dan syahwat. Marah dan syahwat. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, fa innal ghadaba huwa ghaulul aqli. Marah itu merupakan guncangan akal, pikiran, dan logika seseorang. Sehingga ketika seseorang marah, maka logikanya akan terguncang. Ketika seseorang marah, maka pikirannya akan terguncang. Ketika seseorang marah, maka rasionya sudah tidak bisa lagi bisa berjalan secara sempurna. Jamaah rahimakumullah, ketika seseorang marah, maka dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, la'ibas syaitanu bihi kama yal'abus sabiyyu bil qurati. Ketika seseorang dikuasai amarah, maka syaitan akan mempermainkan orang tersebut seperti anak kecil mempermainkan bola. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika seseorang marah, maka justru dia berada pada kondisi yang lemah di hadapan syaitan. Kondisi di mana dia jauh lebih mudah untuk dikendalikan oleh syaitan, seperti seorang anak kecil mempermainkan dan mengendalikan bola yang ada di kakinya. Betapa mudahnya diombang-ambing. Jamaah rahimakumullah, diriwayatkan bahwa iblis berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Faqala lahu, lalu kemudian iblis berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, anta alladhi istafaka Allahu birisalatihi wa kallamaka taklima wa ana khalqun min khalqillahi aznabt wa ana uridu an atub fashfa' li ila rabbi an yatuba alayya. Iblis berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa risalahnya. Dan engkau adalah Nabi yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan aku adalah makhluk Allah
yang berdosa dan aku ingin bertaubat, maka tolonglah aku untuk menyampaikan keinginanku bertaubat kepada Tuhanku. Faqala lahu Musa, maka Nabi Musa kemudian berkata kepada iblis, "Na'am, baik." Falamma sa'ida Musa al-jabala wa kallama rabbahu azza wa jalla wa arada an-nuzul, qala lahu rabbuh addil amanah. Faqala Musa, "Ya Rabbi, 'abduka iblis yuridu an tatuba alaihi." Lalu kemudian Nabi Musa menjawab, "Baik, aku akan sampaikan kepada Tuhanku." Maka ketika Nabi Musa naik ke gunung Tur Sina dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung kepada Nabi Musa, berdialog secara langsung dengan Nabi Musa. Dan setelah itu Nabi Musa alaihissalam hendak turun dari gunung, maka kemudian Allah pun berfirman kepadanya, "Wahai Musa, sampaikan amanah yang dititipkan kepadamu." Maka kemudian Nabi Musa pun teringat amanah iblis, maka dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, hambamu iblis, dia ingin engkau menerima taubatnya." Fa'auhallahu ta'ala ila Musa, "Ya Musa, qad qadaitu hajatak, murhu an yasjuda li qabri Adam hatta yutaba alaih." Wahai Musa, aku sudah penuhi keinginanmu, dan perintahkan iblis untuk bersujud kepada kuburan Nabi Adam sampai taubatnya aku terima. Falaqiya Musa iblisa faqala lahu qad qadaitu hajatak umirta an tasjuda liqabri Adam hatta yutaba alaik. Kemudian Nabi Musa berkata kepada iblis, "Aku sudah sampaikan hajatmu dan engkau diperintahkan oleh Allah untuk bersujud di depan kubur Nabi Adam sampai taubatmu diterima." Faghadiba wastakbara wa qala, "Lam asjud lahu hayyan, a asjudu lahu mayyitan." Maka kemudian iblis pun marah. Nah, jamaah rahimakumullah, perhatikan di sini. Allah perintahkan iblis, lalu kemudian iblis marah. Faghadiba wastakbar. Iblis marah dan kemudian iblis sombong. Dan iblis berkata, "Aku tidak mau sujud kepadanya ketika dia hidup. Maka bagaimana mungkin aku mau sujud kepadanya ketika dia sudah mati?" Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Ini logika iblis. Kalau kita lihat logikanya saja, maka bisa jadi ada orang yang membenarkan. Kalau hidup saja saya tidak mau sujud, apalagi dia sudah mati. Bagaimana mungkin saya mau sujud? Nah, jamaah rahimakumullah, logikanya sudah didominasi oleh kesombongan. Sehingga logikanya tidak mencerna bahwa yang memerintah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jamaah rahimakumullah, saya sering sampaikan bahwa penyakit hati yang tertua di alam semesta, penyakit hati yang pertama muncul di alam semesta, itu adalah penyakit sombong dan muncul dalam hati iblis. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Allahumma ba'idna. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal seperti itu. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, iblis berkata kepada Nabi Musa, "Innalaka alayya haqqan bima syafa'ta li ila rabbik. Fadhkurni inda thalathin la ahlikuka fihin." Wahai Musa, aku berterima kasih kepadamu dan aku berhutang jasa kepadamu
karena engkau telah sampaikan maksud dan keinginanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aku akan ingatkan kepadamu ada 3 hal yang engkau harus selalu ingat bahwa itu adalah dari aku. Ingat aku dalam 3 hal, dalam 3 keadaan. Sehingga aku tidak bisa menghancurkanmu. Hal yang pertama, uzkurni hina taghdab, fa inna ruhi fi qalbik wa aini fi ainik wa ajri minka majrad dam. Yang pertama, ingatlah aku ketika engkau marah. Jadi ketika engkau marah, maka ingatlah aku. Ini adalah perbuatan iblis. Karena sesungguhnya ketika seseorang marah, ruhku, kata iblis, ruhku berada di dalam hatimu. Mataku ada di dalam matamu. Dan ketika engkau marah atau seseorang marah, maka aku pun masuk dalam aliran darahnya dengan begitu lancar. Jadi ketika marah, maka aliran darah kita menjadi aliran yang sangat lancar dan sangat mudah untuk dijelajahi oleh iblis dan pasukannya. Lalu kemudian yang kedua, wadhkurni hina talqa zahfa fa inni ati ibna adam hina yalqa zahfa fa udzakiruhu zawjatah wa waladahu wa ahlahu hatta yuwalli. Jamaah rahimakumullah, yang kedua, ingatlah aku ketika engkau akan berperang, berada di medan perang. Maka ketika engkau berada di medan perang, aku akan mengingatkanmu. Istrimu nanti bagaimana, anak-anakmu nanti bagaimana, keluargamu nanti bagaimana, sampai akhirnya dia memutuskan untuk lari dari medan jihad. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa iyyaka an tajlisa ila imra'atin laysat bidzati mahramin fa inni rasuluha ilaika wa rasuluka ilaiha fala azalu hatta aftinaka biha wa aftinaha bika. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, iblis menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa jangan sekali-kali engkau mencoba duduk berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahrammu. Karena dalam kondisi itu, aku akan menjadi penyambung antara dia denganmu. Dan penyambung antara kamu dan dia. Akulah yang akan menyambungkan. Akulah yang akan menjadi perantara kalian berdua. Maka aku akan terus berada di antara mereka berdua sampai aku mampu untuk menjerumuskan engkau dengan senjata wanita itu dan menjerumuskan wanita itu dengan menggunakan dirimu. Masya Allah. Allahumma ba'idna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari hal seperti ini. Jamaah rahimakumullah, al-ghadab wa syahwah. Marah dan syahwat. Ternyata ini merupakan pintu masuknya syaitan untuk menggemakan was-was dalam hati kita. Ketika marah dan ketika dikuasai oleh syahwat, oleh ambisi, maka jamaah rahimakumullah, iblis pun dengan leluasa mengalir di dalam tubuh kita seperti darah mengalir di dalam pembuluh-pembuluh kita. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan mengenai keajaiban-keajaiban hati dalam pertemuan berikutnya. Semoga hati kita semakin bersih, sehingga semakin tenang, dan ketika hati kita semakin tenang dan semakin mutmainnah, semakin bersih, maka insya Allah perbuatan-perbuatan kita pun adalah perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah. ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu Jazakumullah fiik. khairan katsira, Bu ya. Terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.